Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah keluarga malam ini akan dipimpin oleh Penetua Dona Silitonga. Marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan mari menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Terbitlah dalam kegelapan terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Duka nestapa akan hilang, kuasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup merekah. Engkau membawa sukacita, ya Tuhan, oleh kuasa-Mu. Pekik menang gegap gempita, Kau mengalahkan seteru. Tongkat penindas sudah patah dan tamat pembudakannya. Terbakar habislah senjata dan bumi bersejahtera. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, patut kami ungkapkan syukur ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami sebagaimana adanya sekarang. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Malam ini kami akan memulai ibadah keluarga ini ya Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau bersama-sama dengan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik adanya. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membaca Mazmur sebagian layaknya membaca Mazmur. Terambil dari Mazmur pasal 44 ayat 2 sampai dengan 9. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Engkaulah Rajaku dan Allahku. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Silakan duduk.
karena Kau yang ku percaya, kekuatanku beri padamu. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku, bimbang ragu pun hilang lenyap. Dalam dunia yang kelam, kuasa dosa membayangi, aku ingin Kau tetap sertaku. Datanglah ya Tuhanku, singkirkanlah kabut dosa dan terangi jalan hidupku. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku, bimbang ragu pun hilang lenyap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan Alkitab kita untuk mendengar sabda Tuhan yang akan diambil dari kitab Yosua pasal 8 ayat 14 hingga 29. Jika Alkitab kita telah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih setia yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, yang tidak pernah putus-putusnya. Pada saat ini Bapa, kami mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah Engkau menganugerahkan kepada kami pengertian melalui Roh-Mu yang kudus. Tuntun dan berikanlah kepada kami hikmat yang dari-Mu saja, agar kami boleh memahami kekayaan firman-Mu dan melaksanakan itu di dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu yang lemah ini ya Bapa, biarlah Engkau yang memampukan hamba-Mu untuk boleh mengantarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yosua pasal 8 ayat 14 sampai 29 yang mengatakan, pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang yang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri
ke arah padang gurun. Sebab itu, semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab Aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota, dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijara oleh Israel, sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat sekalian yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita malam hari ini berjudul
mengalah untuk menang. Secara garis besar, kitab Yosua bercerita tentang bagaimana suku-suku Israel menaklukkan dan membagi-bagi tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Judul kitab ini berasal dari nama seorang pemimpin Israel, yaitu Yosua. Ia dipilih oleh Tuhan setelah Musa wafat. Nama Yosua berarti Tuhan menyelamatkan. Inilah yang akan diajarkan di dalam kitab ini. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Seperti kita ketahui, untuk sampai ke tanah Kanaan, bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua harus menaklukkan beberapa bangsa, beberapa negeri yang dilalui mereka dengan cara berperang. Kita baca kisah-kisah sebelumnya, kita lihat di pasal 6 bagaimana Yosua bersama tentara Israel merebut kota Yeriko dengan cara merobohkan tembok Yeriko yang begitu kokoh dengan mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Di pasal 7, serangan pertama bangsa Israel untuk merebut kota Ai. Yosua bersama pasukannya mengalami kekalahan. Tentara Israel mati sebanyak 36 orang. Mungkin ini tentara yang sudah terlatih di dalam perang. Mengapa bangsa Israel dapat kalah di dalam peperangan ini, dalam serangan pertama ke kota Ai? Oleh karena mereka berperang sendiri mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak menyertakan Tuhan dan mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan selain itu, dosa dari seorang Israel yang menjarah, yang mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Oleh karenanya, mereka ditinggalkan oleh Tuhan karena mereka telah melakukan kesalahan, mereka telah melakukan dosa. Setelah Yosua datang kepada Tuhan dan mengaku kesalahannya yang dilakukan bersama tentara Israel, termasuk dosa Arkan, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, serta Tuhan menolong bangsa Israel dengan catatan mereka harus taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam renungan kita malam ini, Israel kembali menyerang orang Ai. Mereka tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang mereka lakukan dalam serangan mereka pertama. Mereka mengikuti strategi yang sudah diberikan oleh Tuhan dan mereka mengikuti perintah-perintah
daripada Tuhan di dalam berperang. Mereka mengingat kekalahan mereka pada serangan pertama. Mereka menjadi takut dan mereka menjadi tawar hati. Tuhan membangkitkan semangat mereka melalui Yosua. Tuhan berkata, kita bisa lihat di pasal 8 ayat 1, untuk tidak takut dan tawar hati, untuk maju berperang, sebab Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan berjanji untuk menyerahkan Raja Ai, kota Ai, dan rakyatnya kepada Yosua dan bangsa Israel. Di sini juga kita bisa lihat ayat 14 hingga 17. Oleh karena kemenangan dengan mudahnya dirasa oleh Raja Ai, Raja Ai pada peperangan kedua ini menganggap enteng bangsa Israel. Dia tidak memperhitungkan dan tidak tahu kalau dalam peperangan ini Israel masuk di dalam strategi yang diciptakan oleh Tuhan. Israel tidak lagi mau mengulang kesalahan sebelumnya dan mereka mengandalkan Tuhan dalam peperangan ini. Dan juga Raja Ai tidak tahu kalau Yosua telah memerintahkan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya untuk mengatur pasukan-pasukan Israel. Ada sebagian pasukan Israel yang bersembunyi di balik kota Ai, dan ada pasukan Israel yang mengikuti Yosua untuk lari ke lereng gunung. Oleh karena nafsu untuk mengejar kemenangan, Raja Ai tidak memperhitungkan tentaranya. Dia maju terus jauh meninggalkan kota Ai, sehingga kota Ai tidak tertinggal tentara-tentara yang untuk bisa mempertahankan kota Ai bila diserang. Sementara Yosua melakukan strategi mundur mengalah untuk menang. Oleh karena semakin lama semakin jauh Raja Ai dan pasukannya meninggalkan kota Ai, sehingga kota Ai kosong. Pasukan Israel yang bersembunyi di balik kota Ai keluar. Oleh karena Tuhan sudah memerintahkan kepada Yosua untuk mengacungkan, mengangkat atau menaruh lembing di bahunya sebagai tanda bahwa pasukan Israel harus keluar untuk menyerang kota Ai. Di dalam ayat 18 ini juga kita boleh melihat bahwa lembing adalah sebagai suatu tanda atau isyarat bahwa Tuhan berperang bersama-sama dengan pasukan Israel yang dipimpin oleh Yosua. Setelah Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk terus-menerus mengarahkan lembing ke arah kota Ai, Yosua melakukan itu dan dia tidak menarik lembing itu dari arah kota Ai sebelum peperangan berakhir.
Hal ini mengingatkan kita pada waktu bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa melawan orang Amalek. Tuhan memerintahkan kepada Musa pada waktu itu yang sudah lanjut usia untuk mengangkat tongkatnya ke atas selama terjadi peperangan antara bangsa Israel melawan Amalek. Kalau tongkat Musa diturunkan, kemenangan ada di pihak Amalek. Kalau Musa mengangkat tangannya dan mengangkat tongkatnya, kemenangan ada di pihak Israel. Dan pada saat itu karena Musa yang namanya sudah tua usianya tidak kuat lagi untuk mengangkat tongkat tersebut, Musa dibantu oleh Harun dan asistennya untuk mengangkat tongkat secara terus-menerus agar Amalek dapat dihancurkan, dapat dimusnahkan, dapat dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan akhirnya kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Jadi ini juga strategi yang disarankan, diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua untuk terus mengarahkan lembing ke arah kota Ai sampai kota Ai direbut dan dimusnahkan oleh Yosua bersama pasukannya. Di ayat 20 hingga 23, tentara Ai dan semua orang Ai yang dikerahkan oleh Raja Ai diserang dari dua arah oleh Yosua dan pasukannya, serta pihak orang Israel yang baru merebut kota Ai. Semua dipukul mati. Hanya Raja Ai yang ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepada Yosua untuk diadili. Di ayat 24 sampai 29, seluruh penduduk Ai, kota Ai, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang tidak ikut berperang, akhirnya juga tewas dibunuh. Kota Ai dibinasakan. Yang paling mencengangkan, tidak ada seorang pun tentara Israel yang gugur dalam peperangan ini. Di pihak Israel, semuanya kembali dengan selamat, pasukan-pasukan yang berperang melawan Ai. Peperangan ini adalah peperangan Allah melawan orang Ai dan rajanya. Yosua dan pasukan Israel hanyalah sebagai alat Tuhan untuk memerangi mereka. Kalau kita lihat memang kejam sekali, anak-anak, perempuan-perempuan, dan laki-laki yang tidak berperang. Tuhan memerintahkan untuk tetap ditumpas, dibunuh, dan dimatikan dan dibinasakan. Kenapa? Karena semuanya ini mereka juga ikut bersama dengan rajanya melawan Allah. Oleh karenanya semua pasukan harus dimusnahkan. Raja Ai akhirnya digantung pada sebuah tiang hingga mati. Dan sebelum matahari terbenam, mayatnya diturunkan dan dilemparkan di depan pintu gerbang
kota. Kemudian didirikanlah di atas suatu timbunan batu besar yang masih ada sampai sekarang. Begitu juga dengan kota Ai, dibinasakan, dan sampai sekarang kota itu ada. Dari apa yang kita dengar mengenai kisah Yosua memimpin bangsa Israel di dalam peperangan yang kedua melawan Ai, negeri Ai, rakyat Ai dan raja Ai, apa yang dapat kita ambil untuk menjadi perhatian dan menjadi renungan bagi kita yang mendengarkan firman ini. Satu, di dalam setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap persoalan yang kita hadapi, seperti pada saat ini ya, pandemik, banyak keluarga yang kepala keluarganya kehilangan pekerjaan, dan begitu juga orang-orang yang terkasih kehilangan oleh karena COVID-19 saat ini. Kita dalam kehidupan untuk kita lanjutkan, kita harus berserah kepada Tuhan supaya kita mendapat kekuatan, mendapat hikmat yang dari Tuhan untuk kita boleh menjalani kehidupan kita lebih kuat lagi, lebih mau dibimbing oleh Tuhan. Karena hidup itu berjalan terus. Kita, kalau bahasa kerennya sekarang, kita harus move on. Kita tidak bisa tetap tinggal di dalam keadaan yang terus-menerus mengalami keputusasaan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, pasti ada kekuatan, pasti ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus meletakkan pengharapan kita untuk menatap masa depan yang lebih cerah hanya di tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita tidak bisa menggantungkan pengharapan kita kepada orang lain atau kekuatan-kekuatan lain, karena kesia-siaan yang akan kita dapat, dan nanti kita juga akan lebih kecewa karena hasilnya pasti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa Tuhan menolong umatnya dengan banyak cara. Itu yang harus kita camkan di dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita tidak bisa menyelamin maksud Tuhan, tapi kita yakin dan percaya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tahu. Dia tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, pergumulan di dalam diri kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberi kita jalan yang harus kita laluin. Asal kita mau dipimpin dan
dibimbing oleh Tuhan. Dan juga di dalam segala kegagalan yang ada di dalam hidup kita, kita harus belajar dari kegagalan yang kita alamin di masa-masa lewat. Jadi pengalaman adalah guru yang baik. Oleh karenanya, saya rasa yang namanya pepatah yang mengatakan bahwa keledai saja tidak mau jatuh di lubang yang sama. Kita juga seperti bangsa Israel, kita lihat di dalam peperangan pertama melawan orang Ai, bangsa Israel yang dipimpin Yosua kalah. Tapi di dalam serangan kedua, mereka tidak mau mengalami kesalahan yang mereka buat di dalam serangan pertama. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dan juga apa yang sudah menjadi strategi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa secanggih-canggihnya strategi dan taktik yang dunia berikan, tapi kita harus menyadari bahwa strategi dan taktik yang Tuhan berikan dapat merobohkan segala strategi, taktik yang canggih yang diberikan oleh dunia. Jadi saya akan mengakhirin khotbah ini, renungan ini, dengan berpesan bahwa andalkanlah Tuhan di dalam setiap langkah juangmu, karena Tuhan tahu kelemahan, persoalan, apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita gagal, jangan takut kita melangkah, jangan takut dan jangan tawar hati seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati. Dan sebagai penutup, ada satu ayat dari Roma 8 ayat 31 yang mengatakan, siapakah yang dapat menghadapi kita kalau Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Jemaat sekalian, saat ini kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh belajar dari kegagalan bangsa Israel yang tidak mau patuh dengan perintah-Mu, tapi dengan segala pengampunan dan pemulihan dari-Mu, mereka akhirnya menang untuk melawan bangsa Ai, oleh karena mereka tidak mau untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Oleh karenanya Bapa, di dalam kehidupan kami juga sering mengandalkan kekuatan kami sendiri di dalam memecahkan atau di dalam mengambil keputusan dalam suatu persoalan yang kami hadapin. Ingatkan kami Bapa untuk kami terus bertanya, untuk terus berkomunikasi kepadamu, sehingga kami memperoleh hikmat daripadamu untuk mendapatkan jalan yang terbaik di dalam keputusan yang akan kami ambil di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami boleh terus mengandalkan Engkau melalui apa yang sudah Tuhan perintahkan. Biarlah kami juga tidak melenceng dari jalan, dari apa yang sudah kami perintah, yang sudah Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, sehingga jalan kami boleh mulus oleh karena Tuhan yang menuntun dan membimbing kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Bapa, kami boleh menyerahkan gereja kami, gereja GPIB Pancaran Kasih, dengan seluruh unit-unit yang ada di dalamnya. Ke-6 Pelkat, unit-unit misioner, dan pos Pelkes yang ada di bawahnya. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu boleh Engkau berkati, boleh Engkau turut campur, sehingga semuanya boleh berjalan dengan tuntunan dan bimbingan-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan dari gereja kami GPIB Pancaran Kasih, biarlah Tuhan yang memberikan solusi untuk kami boleh mendapatkan satu jalan keluar yang untuk kami kerjakan bersama. Tuhan juga yang memberikan hikmat dan akal budi kepada seluruh jemaat, supaya kami semua boleh bergandengan tangan untuk boleh menyelesaikan seluruh apa yang kami harapkan dapat diselesaikan di dalam gereja kami Pancaran Kasih. Engkau juga yang memberkati Bapak Pendeta Yob Makenggung di dalam pelayanannya dan juga di dalam kehidupan dengan keluarga. Begitu juga dengan Bapak Johnny F. Lonto dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan bersama keluarga. Ibu Pendeta Marlin dalam pelayanan dan juga di dalam keluarganya. Begitu juga dengan seluruh PHMJ, pegawai kantor, dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalam roda untuk berjalannya kehidupan berjemaat di dalam gereja-Mu ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati,
sehingga semuanya boleh berjalan dengan tuntunan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga boleh menyerahkan jemaat-Mu yang kena dampak, yang dalam kelemahan tubuhnya oleh karena terserang COVID, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah tangan-Mu yang kudus melawat mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka boleh menaruh pengharapan mereka untuk pemulihan dan kesembuhan mereka hanya kepada-Mu saja, karena Engkau adalah tabib yang agung yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang mereka derita. Mungkin penyakit yang lainnya yang tidak dapat disembuhkan oleh manusia, oleh dokter, tapi Engkau dapat menyatakan mujizat-Mu untuk menyembuhkan itu. Biarlah Tuhan, Engkau yang turut campur, Tuhan yang memberkati semuanya, sehingga kesembuhan yang daripada-Mu boleh mereka peroleh dari obat-obatan, makanan, vitamin yang mereka konsumsi. Kami juga boleh menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Tuhan kuatkan mereka, untuk mereka boleh yakin dan percaya di dalam pergumulan mereka, di dalam penderitaan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada di samping mereka untuk menopang mereka, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan yang daripada-Mu untuk menopang mereka. Kepada jemaat-jemaat kami yang kehilangan anggota keluarganya oleh karena COVID-19, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menghibur mereka, sehingga mereka boleh memahami bahwa ini adalah jalan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa yang Maha Baik, Maha Penyayang, kami juga boleh menyerahkan negara kami, Indonesia. Kami menyerahkan di bawah pimpinan Bapak Presiden dan juga jajarannya. Tuhan, berikan kepada pemimpin negara kami roh takut akan Engkau di dalam memimpin negara ini, sehingga apa yang mereka putuskan boleh mensejahterakan, boleh adil untuk semua golongan yang ada di dalam negara kami. Engkau juga berikan pemerintah kami kekuatan, hikmat untuk boleh menanggulangi pandemi yang sedang ada di dalam negara kami. Engkau juga jamah rakyat atau masyarakat Indonesia agar mereka mau patuh untuk menjalankan prokes yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk bisa memproteksi dirinya sendiri dan juga memproteksi orang lain. Kami juga secara khusus menyerahkan pemerintah Kota Depok, di mana kami menjadi bagian dari kota ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati wali kota kami dan jajarannya, supaya apa yang mereka lakukan boleh membawa keadilan bagi semua golongan yang ada di dalam Kota Depok. Bapa yang Maha Baik, kami juga boleh menyerahkan setiap pergumulan dari kami yang hadir di dalam gereja ini. Biarlah Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan tuntunan bimbingan daripada-Mu, ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas kitab dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram.
setia Tuhan, abadi selamanya. Jemaat, mari berdiri, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan berkat kepada kami, Engkau yang selalu setia menolong dan mengajarkan untuk menolong sesama kami. Kuduskanlah persembahan kami ini sehingga bermanfaat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jalanilah hidup sehari-hari sesuai firman-Nya. Ciptakanlah hidup penuh damai, berdamai dengan dirimu sendiri dan dengan semua orang. Kekuatan berdamai hanya pada Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam damai sejahtera-Nya, maka Tuhan sumber damai sejahtera menjadikan dirimu damai dan menuntunmu membawa damai serta menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarmu. Jika kau hendak menang dan tak binasa, majulah penuh iman, ikutlah Raja. Tak takut, tak sesal, tak mundur sejengkal, ke kota yang kekal, ayo musafir. Tuhan kau mengawalku dengan Roh Suci, hidup yang kekal teguh kan ku warisi. Kendati seteru mengancam menyerbu, tak ragu ku tempuh jalan musafir. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.